Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sagung dumadi, sehat, berkah, berkelimpahan untuk teman-teman dan sedulur semua dimanapun berada. Salam damai, salam kebahagiaan untuk semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, di semua lapisan dimensi ruang dan waktu. Nah, di video kali ini kita akan mengupas sedikit bagaimana mengurai data karma. Ya. Berbicara karma sebenarnya berbicara hukum sebab dan akibat, teman-teman ya, saudaraku semua. Jadi hukum alam pasti berlaku sebab dan akibat. Tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab. Dan bisa dipastikan ada sebab, pasti ada akibat. Nah, dalam bahasa lain, akibat ini disebut dengan karma. Ya. Jadi, akibat dari suatu sebab adalah karma yang harus dijalani, yang harus diuraikan. Kira-kira gambaran sederhananya seperti itu. Jadi misalnya kalau teman-teman, saudaraku semua bisa introspeksi lagi ke dalam diri. Kenapa hari ini, di kehidupan ini, kok saya seperti sulit mencari rezeki? Sudah usaha ke sana kemari, tapi kok ya ndak ada hasil dalam mencari rezeki. Kok nggak ada titik terang, ya. Sudah berusaha semaksimal mungkin istilahnya. Nah, ini perlu dipahami. Bisa jadi Anda saat ini kesulitan mencari rezeki, itu Anda sedang bertanggung jawab pada karma Anda sendiri di masa lalu. Anda sedang menjalani akibat dari sebab yang Anda lakukan di masa lalu. Ya. Jadi bisa saja di masa lalu Anda seorang yang kaya raya, ya, tapi tidak dermawan, menghambur-hamburkan uang, ya, bertindak sembrono pada orang yang tidak punya, tidak mempunyai welas asih, sehingga uang-uang yang di masa lalu banyak sekali Anda dapatkan itu marah dengan tingkah laku Anda. Akhirnya di masa sekarang, di kehidupan ini, Anda harus menjalani akibat dari sebab yang Anda lakukan. Anda harus menjalani karma dari perbuatan yang dulu pernah Anda lakukan. Dan karma ini tidak bisa dihilangkan, tapi harus dilunasi dengan menjalankannya. Ya, istilahnya hutang karma. Kalau kita hutang karma, maka kita harus lunasi. Mau tidak mau kita harus lunasi dengan menjalankannya. Ya, jadi bisa jadi yang dulu di kehidupan lalu itu Anda orang yang menyia-nyiakan kepada pasangan, Anda orang yang selalu bertengkar, tidak ada rukun-rukunnya pada pasangan, ya, di kehidupan lalu, sehingga karma yang Anda jalani sekarang, Anda kesulitan jodoh. Bisa saja itu terjadi. Loh, apa hubungannya? Bukankah masa lalu sudah tidak ada hubungannya dengan masa sekarang? Kejadian-kejadian masa lalu, kejadian-kejadian yang sudah kita lalui, itu terekam, ya, direkam oleh semesta. Ya. Jadi ketika misalnya gini aja gampangannya, kita selalu orang hidup itu keluar masuk dengan nafas. Ketika nafas masuk, daya hidup itu masuk, dia merekam semua data-data di dalam diri kita, data emosional, data marah,
data benci, data dendam. Ketika kita keluar nafas, data itu tersimpan di ruang semesta. Ya. Jadi data marah, data benci ini bisa tersimpan di dalam DNA kita, yang DNA ini di dalam sel, sedangkan banyak triliunan sel di dalam tubuh kita. Nah, itu terbaca, tersimpan di ruang semesta. Nah, kalau kita mempunyai hutang karma ketika masih hidup, nggak mungkin ketika kita melunasinya saat meninggal. Nggak mungkin kita disuruh melunasi karma saat kita meninggal. Nggak adil namanya. Jadi, ketika dihidupkan lagi lah, kita disuruh melunasi hutang karma tersebut. Ya. Terus gimana dong solusinya, Ki? Ya, kan andai kan misalnya, oke, saya menyadari dulu, walaupun tidak ingat itu hutang-hutang karma yang harus saya selesaikan. Terus bagaimana? Apakah hidup saya akan seperti ini terus? Kan pertanyaannya seperti itu ya. Nah, jika pertanyaannya seperti itu, ketika hutang karma kita sudah selesai, maka kita akan hidup dalam lembaran baru dan jangan menciptakan hutang karma lagi. Artinya bagaimana supaya kita cepat menyelesaikan hutang karma kita? Kesadaran dalam penerimaan. Gampang ya? Kesadaran dalam penerimaan. Saat kita mulai menyadari bahwa apa yang terjadi pada kita hari ini adalah akibat dari sebab yang kita lakukan masa lalu, kita mulai menyadari dan kita mulai menerima itu bagian dari peleburan atau penguraian karma. Ya udah, saya jalani hidup ini dengan bahagia, dengan ikhlas. Saya sadari ini adalah pelunasan hutang karma saya. Saya sadari ini adalah peleburan atau penguraian karma saya agar saya bisa menjadi lebih baik lagi. Tuh, top kan kalau kita bisa sadar dalam berpikir seperti itu. Jangan, waduh, ini saya susah rezeki, ada yang nutup pintu rezeki saya nih. Aduh, ini saya mau usaha susah, ada yang iseng usil ya sama saya nih. Nah, itu pikiran-pikiran negatif kita selalu menghasilkan hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Makanya di video kemarin saya bilang, jika Anda ingin merubah nasib, ubahlah dulu pikiran Anda. Ketika pikiran sudah berubah menjadi baik, semuanya akan menjadi baik dan nasib pun akan menjadi nasib baik. Ya, semoga teman-teman, saudaraku semua bisa memahami video saya ini tentang karma. Lalu ada pertanyaan lagi, berarti karma itu tentang reinkarnasi ya, Ki? Saya nggak percaya reinkarnasi, Ki. Saya percaya reinkarnasi, Ki. Untuk teman-teman, untuk saudaraku semua, reinkarnasi itu artinya berulang. Ya. Seperti bumi yang selalu berputar. Nah, itu kan ada matahari yang bereinkarnasi. Ya. Matahari bereinkarnasi setiap pagi. Dia muncul, setiap sore dia hilang. Setiap pagi bereinkarnasi, muncul lagi, sore hilang, begitu seterusnya. Artinya berputar. Siklus kehidupan pun sama, dia selalu bereinkarnasi. Jadi intinya, kita percaya reinkarnasi atau kita tidak percaya reinkarnasi, reinkarnasi sebagai hukum alam akan terus berjalan. Mau kita percaya atau tidak, dia akan tetap berjalan sebagai siklus kehidupan. Nah, semoga video singkat ini menambah wawasan kita semua bahwa setiap hari yang kita alami saat ini adalah akibat dari yang kita tanam dahulu. Jika hari ini kita bahagia, kita penuh kesenangan, itu adalah akibat dahulu kita pernah menanam kebahagiaan pada orang lain, kita menanam kesenangan pada orang lain. Jika hari ini hidup kita merasa susah, menderita, bisa jadi dahulu kita menanam kesusahan dan penderitaan kepada orang lain. Jadi sadari dan terima, lunasi karma tersebut agar tidak punya hutang karma dan kita menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.